Kesulitan belajar pada anak berkebutuhan khusus adalah tantangan yang perlu kita pahami bersama. Melalui materi ini, kita akan mengenal jenis-jenis kesulitan belajar dan cara memberikan dukungan agar sekolah menjadi lingkungan yang inklusif untuk semua anak. Di sebuah kelas, Ibu Ratna mengajar 6 murid, Dika, Andi, Widi, Dewi, Eka, dan Budi. Masing-masing punya cara belajar dan sifat yang berbeda, yang membuat kelas itu selalu penuh cerita. Langsung saja, selanjutnya Ibu Ratna. Kesukaran belajar pada ABK muncul karena perbedaan kemampuan kognitif, emosi, atau perilaku. Dengan metode yang tepat, tantangan ini bisa berubah menjadi peluang untuk mengembangkan potensi unik mereka. Yang pertama, Dika. Gangguan belajar adalah kesulitan dalam proses belajar yang berhubungan dengan pemahaman atau penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Kesulitan ini bisa muncul dalam mendengarkan, berpikir, membaca, menulis, mengeja, hingga mengerjakan matematika. Jenis-jenis gangguan belajar terdapat 3, yaitu disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Dika merupakan anak dengan gangguan belajar disleksia. Disleksia adalah kesulitan dalam berbahasa, membaca, dan mengeja. Anak dengan disleksia sering membaca dengan sangat lambat, membolak-balik huruf, atau kesulitan memahami isi bacaan. Sedangkan anak dengan gangguan belajar disgrafia itu merupakan kesulitan dalam menulis. Tulisan anak dengan disgrafia sering tidak rapi, sulit dibaca, dan mereka kesulitan menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan. Ketiga adalah gangguan belajar diskalkulia. Diskalkulia adalah kesulitan dalam berhitung. Anak dengan diskalkulia sering bingung dengan angka, salah menghitung, atau sulit memahami konsep matematika sederhana. Dampak gangguan belajar pada akademik yaitu pencapaian akademik rendah, terutama pada mata pelajaran yang membutuhkan kemampuan membaca, menulis, atau berhitung. Contoh dalam bidang tata boga yaitu anak dengan disleksia mungkin kesulitan membaca resep tertulis sehingga membutuhkan instruksi visual berupa gambar langkah-langkah. Selanjutnya, Dewi. Dewi adalah murid yang memiliki ADHD. Ia sering terlihat aktif dan mudah terdistraksi, tapi sebenarnya ia hanya butuh cara belajar yang sesuai. Dengan dukungan yang tepat, Dewi bisa menunjukkan potensi terbaiknya. Dalam tata boga, anak dengan ADHD mungkin mengalami kesulitan seperti pertama, menimbang bahan karena perhatiannya mudah teralihkan. Yang kedua, mengikuti langkah resep sehingga ada tahap yang terlewat. Yang ketiga, menunggu giliran saat praktik kelompok di dapur. Dan yang keempat, duduk diam mendengarkan instruksi guru yang terlalu lama. Namun, dengan pendekatan yang tepat, mereka tetap bisa belajar. Next, yang ketiga yaitu Widi. Widi adalah murid yang mengalami gangguan emosi. Ia sering kesulitan mengendalikan perasaan, kadang meledak marah atau justru menarik diri. Bukan karena nakal, tapi karena ia butuh bantuan untuk mengenali dan mengelola emosinya. Dengan empati, aturan yang konsisten, dan bimbingan sehat, Widi bisa belajar menyalurkan emosinya dengan lebih baik. Dalam pembelajaran tatap muka, anak dengan gangguan emosi dan perilaku bisa mengalami beberapa situasi seperti saat praktik kelompok, anak dengan tipe externalizing mungkin mudah marah ketika pendapatnya tidak diikuti, bahkan bisa berteriak atau menyingkirkan peralatan dapur. Sedangkan anak dengan tipe internalizing mungkin terlihat murung, tidak mau berpartisipasi, atau enggan mencoba mengolah bahan masakan. Sehingga kedua tipe ini tentu berpengaruh pada proses belajar, kerja sama tim, serta hasil pembelajaran di dapur. Selanjutnya yaitu Budi. Pernahkah kalian mendengar istilah disabilitas intelektual? Ini adalah kondisi yang muncul sejak masa kanak-kanak, sebelum usia 18 tahun. Anak dengan disabilitas intelektual memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Biasanya, IQ-nya di bawah 70. Selain itu, mereka juga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Kategori berdasarkan IQ. Yang pertama ada mild atau ringan, dengan IQ antara 55 hingga 70. Anak masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana, serta mampu hidup cukup mandiri dengan sedikit bantuan. Yang kedua ada moderate atau sedang, dengan IQ antara 40 sampai 54.
Anak bisa mempelajari keterampilan fungsional seperti membaca tanda sederhana atau berhitung untuk uang. Ketiga yaitu severe atau berat dengan IQ 25 hingga 39. Mereka memiliki keterbatasan besar dalam komunikasi dan aktivitas sehari-hari sehingga membutuhkan dukungan penuh. Dan yang terakhir ada profound atau sangat berat. Dengan IQ di bawah 25, anak pada kategori ini sangat terbatas dalam komunikasi dan keterampilan adaptif serta memerlukan pendampingan total sepanjang hidupnya. Enggak. Anak dengan disabilitas intelektual biasanya menunjukkan keterlambatan perkembangan, misalnya lambat dalam berjalan, berbicara, atau menguasai keterampilan motorik. Mereka juga mengalami gangguan fungsi kognitif seperti kesulitan menalar, memahami sebab akibat, atau memecahkan masalah. Contohnya di bidang tata boga yaitu anak dengan disabilitas intelektual ringan mungkin bisa mengikuti instruksi sederhana seperti mengocok telur atau menimbang gula. Selanjutnya, Eka. Autisme adalah gangguan perkembangan yang ditandai dengan hambatan pada kognisi sosial, keterampilan sosial, dan interaksi sosial. Anak dengan autisme juga sering menunjukkan perilaku berulang, keterlambatan dalam kemampuan kognitif dan bahasa, serta kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif. Ciri-ciri autisme yaitu yang pertama ada komunikasi verbal dan nonverbal. Mereka mungkin mengalami keterbatasan bicara, sulit memahami makna kata, atau menggunakan bahasa dengan cara yang berbeda. Dalam aspek nonverbal, mereka sering menghindari kontak mata, memiliki ekspresi wajah yang tidak sesuai dengan situasi, serta kesulitan menanggapi nada suara atau gestur orang lain. Ada interaksi sosial. Anak dengan autisme bisa tampak kurang tertarik bermain bersama teman, lebih suka menyendiri, atau kesulitan memahami aturan sosial sederhana. Yang ketiga, ada perilaku repetitif atau berulang. Misalnya, menggerak-gerakan tangan, menyusun benda dengan pola tertentu, atau memiliki rutinitas yang sangat kaku. Perubahan kecil dalam rutinitas sering membuat mereka merasa tidak nyaman. Contoh dalam bidang tata boga yaitu menghindari kontak mata ketika guru memberi instruksi. Yang kedua ada lebih fokus pada detail tertentu seperti terus mengaduk adonan dengan cara yang sama atau berulang-ulang. Dan yang terakhir, Andi. Andi adalah siswa berbakat dengan kemampuan intelektual, kreativitas, atau bakat di atas rata-rata. Namun, tanpa fasilitas, ia bisa merasa bosan, stres, atau terisolasi. Ia cepat memahami materi, kritis, kreatif, dan mudah jenuh dengan pembelajaran biasa. Sehingga, perlu tantangan ekstra, proyek kreatif, dukungan emosional, serta kolaborasi dengan teman sebaya. Dalam pembelajaran tata boga, siswa gifted mungkin mampu berinovasi dengan resep baru, misalnya menggabungkan bahan lokal menjadi sajian modern, cepat menguasai teknik memasak yang rumit seperti dekorasi kue atau plating makanan, dan menjadi pemimpin kelompok dalam praktik dapur karena ide-idenya kreatif dan solutif. Jadi, kesimpulannya, kesukaran belajar pada ABK bukan kelemahan, melainkan perbedaan cara belajar. Tantangan terbesar justru datang dari sistem sekolah yang masih seragam dan kurang inklusif. Dengan ciri-ciri yang dikenali sejak dini dan solusi yang tepat, setiap anak, baik dengan intelektual disabilitas, ADHD, autisme, gangguan belajar, gangguan emosi atau perilaku, maupun gifted, dapat berkembang optimal sesuai potensinya.